Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Hari ini kita akan membahas terkait perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Jadi yang perlu dibahas adalah di sini tindakan sewenang-wenang dan penindasan dilakukan oleh penguasa kolonial Eropa telah menimbulkan kesengsaraan dan kepedihan terhadap bangsa Indonesia. Menghadap tindakan sewenang-wenang dan penindasan itu menjadikan rakyat Indonesia memberikan perlawanan yang sangat gigih. Perlawanan mula-mula ditunjukkan kepada penguasa Portugis dan VOC. Adapun bentuk-bentuk perlawanan tersebut, yang pertama ialah perlawanan rakyat Indonesia terhadap persekutuan dagang, yaitu perlawanan dari Sultan Ba'abullah terhadap Portugis. Hubungan antara Portugis dan Ternate rusak ketika Portugis ingin menguasai sepenuhnya perdagangan rempah-rempah. Pada akhirnya, Gubernur Lopes de Mesquita membunuh Sultan Khairon pada 25 Februari 1570. Anak Sultan Khairon, yaitu Sultan Ba'abullah, mengumandangkan perlawanan terhadap Portugis. Berkat dukungan kerajaan Ternate dan rakyat, kemudian Sultan Ba'abullah melancarkan perang melawan Portugis selama 5 tahun, mulai 1571 hingga 1575. Keberhasilan Sultan Ba'abullah melawan Portugis akhirnya diberi gelar penguasa 72 negeri. Jadi ini adalah perlawanan dari Sultan Ba'abullah terhadap Portugis karena rasa ayahnya Sultan Khairon ini dibunuh. Pasti seorang anak mempunyai rasa dendam untuk mengumandangkan perlawanan terhadap Portugis melalui Sultan Ba'abullah. Selanjutnya adalah perlawanan dari Aceh. Jadi sejak Portugis mendapat menguasai Malaka, kerajaan Aceh merupakan saingan terberat dalam dunia perdagangan. Para pedagang Muslim segera mengalihkan kegiatan perdagangannya ke Aceh Darussalam. Keadaan ini tentu saja sangat merugikan Portugis secara ekonomis, karena Aceh kemudian tumbuh menjadi kerajaan dagang yang sangat maju. Melihat kemajuan Aceh ini, Portugis berusaha menghancurkannya, tetapi selalu menemui kegagalan. Keberhasilan Aceh untuk mempertahankan diri dari ancaman Portugis disebutkan dikarenakan yang pertama adalah Aceh berhasil bersekutu dengan Turki, Persia, dan India. Yang kedua, Aceh memperoleh bantuan kapal prajurit dan makanan dari pedagang Muslim di Pulau Jawa. Ketiga, kapal Aceh dilengkapi persenjataan cukup baik dan prajurit yang sangat tangguh. Permusuhan Aceh dan Portugis terus berlangsung, tetapi sama-sama tidak berhasil mengalahkannya. Sampai akhirnya Malaka jatuh ke tangan VOC pada tahun 1641. VOC bermaksud membuat Malaka menjadi pelabuhan yang ramai dan ingin menghidupkan kembali kegiatan perdagangan seperti yang pernah dialami oleh Malaka. Kedatangan Portugis dan VOC, usaha-usaha Aceh Darussalam untuk mempertahankan diri dari ancaman Portugis, yang pertama adalah tetap menjalin hubungan baik dengan Turki, Persia, dan India, memperoleh bantuan dari pedagang Muslim Jawa. Terus yang ketiga adalah kelengkapan dari armadanya, mulai prajurit, perlengkapan kapal perang dan sebagainya, dan meningkatkan kerjasama terhadap Demak dan Makassar. Selanjutnya setelah Sultan Ba'abullah, terus perlawanan Aceh, terus ada lagi perlawanan dari Sultan Hasanuddin. Jadi perdagangan di Makassar mencapai perkembangan pesat pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Ketika VOC datang ke Maluku untuk mencari rempah-rempah, Makassar juga dijadikan daerah sasaran kawasan VOC. Yang kedua, Sultan Hasanuddin gigih melawan VOC. Serangan besar-besaran terjadi pada tahun 1668. Namun mengalami kekalahan, akhirnya Sultan tak berdaya. Namun semangat juangnya menentang VOC masih dilanjutkan oleh orang-orang Makassar. Belanda memberi julukan Sultan Hasanuddin ayam jantan dari timur. Jadi perlawanannya hampir sama, dari Sultan Ba'abullah, Aceh, habis itu Sultan Hasanuddin, yaitu melawan Portugis dan VOC terkait perampasan hak rempah-rempah di situ. Jadi selanjutnya adalah perlawanan Mataram. Selanjutnya perlawanan Mataram
Sultan Agung 1613 sampai 1645 adalah raja terbesar Mataram yang bercita-cita mempersatukan seluruh Pulau Jawa di bawah Mataram dan mengusir VOC dari Pulau Jawa. Ia bermaksud membendung usaha-usaha company menjalankan penetrasi politik dan monopoli dagang. Pada tahun perlawanan rakyat Mataram di sini, yang pertama tahun 1628, yang kedua dilakukan pada 1629. Di serangan pada tanggal 18 Agustus 1618, kantor dagang VOC di Jepara diserbu oleh Mataram. Serbuan ini merupakan reaksi pertama yang dilakukan Mataram terhadap VOC. Pihak VOC kemudian melakukan perdagangan di sini. Lalu VOC sendiri melakukan balasan terhadap Mataram yang ada di Jepara. Sejak itu sering terjadi perlawanan antara keduanya. Bahkan Sultan Agung berketetapan untuk mengusir company dari Batavia. Jadi saling serang antara satu sama lain terhadap VOC dan Mataram. Sultan Agung sini tidak sepakat bahwasanya VOC di sini lama-lama dia datang ke Nusantara waktu itu. Lama-lama monopoli namanya pedagang, monopoli penetrasi terhadap politik kekuasaan yang ada di Pulau Jawa waktu itu. Jadi di sini menimbulkan Sultan Agung melakukan perlawanan terhadap VOC sendiri. Itu mungkin aja Nana yang bisa Pak Rahman sampaikan. Mungkin ditanyakan, bisa ditanyakan di grup yang sudah tersedia. Jadi perlawanan-perlawanan ini berasal dari rasa kepedihan dan kesedihan terhadap penjajahan waktu itu terhadap para sultan dan perlawanan dari daerah-daerah terhadap Portugis dan VOC. Rasa yang sama membuat perlawanan ini semakin kuat, walaupun terkadang ada yang kalah, ada yang memenangkan, ada yang bisa mengusir dan ada yang tidak bisa mengusir. Di sini yang bisa kita ambil adalah perlawanan ini harus kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya perjuangan orang-orang terdahulu terhadap mengusir penjajah, mengusir kezoliman dan mengusir yang namanya kolonialisme dan imperialisme di muka bumi ini sudah dilakukan sejak dahulu. Jadi perjuangan ini harus kita teruskan, perjuangan semangat ini harus kita teruskan terhadap perlawanan-perlawanan yang namanya terhadap ketidakadilan, terhadap sistem-sistem kolonialisme dan imperialisme waktu itu. Mungkin itu aja anak-anak bisa saya sampaikan. Bisa ketika dibingungkan bisa tanyakan di grup yang sudah tersedia. Sekian dari Pak Rahman. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.